Ya, jadi udahlah. Mudah-mudahan Oktober Pak ya, untuk betul-betul ada yang. Ya, Oktober mulai. Oktober ya. November ada Jokowi demisioner. Dan capresnya yang benar-benar akan tampil itu Oktober ya, diputuskan ya. Ya sudah mendaftar lah di KPU kan. Iya. Kalau bisa Ganjar dihapus aja sama Anies itu. Ya, jadi nanti gini Bung Beta, kita kan Galarua walaupun begini nanti bikin surat permohonan kepada KPU. Syarat daripada capres dan cawapres itu jangan seperti sekarang. Contoh, sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana mengukurnya itu? Sebutkan dong, berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan. Ya udah dua aja selesai. Biasa Pak Teddy, aduh ini Sageru kurang apa? Atau cap tikus? Pak Teddy kemarin minum, maboknya sekarang. Shalom Pak Santi Amer, Pak Salam Bung, salam. Orang saudara dari Maluku ini. Akan sagu dulu, sekrepeng. Sedap. Iya, pangkal semuanya ini di partai nih Pak Ya. Presiden Jokowi nih Pak. Iya, setuju. 10 tahun kita dukung dia, 2 periode hasilnya nggak ada. Nggak ada nih. Cuman politik dagang sapi aja, kong kali kong. Berbagi-bagi kekuasaan antar mereka tuh Pak. Iya. Ya. Tindakan hukum timbangannya berat sebelah. Korupsi makin menggila. Alhamdulillah. Jurang ketimpangan antara yang miskin dan kaya, walaupun udah ada BPJS, apa bantuan tunai segala, tetap aja menganga. Hutang negara tahunan tambah besar. Secara persentase pembangunan infrastruktur tetap rendah. Terus apa yang bisa diharapin? 2024 nih kita masih mau diberikan janji-janji surga oleh mereka pemenang saat ini, elit yang sudah terbukti gagal. Ya, bodoh lah kita kalau masih mau. Yang ditampilkan 3 pemain aja. Ya kan? 4. Lu lagi. Lu lagi. Cuman untuk melindungi mereka semua tuh Pak. Bener. Masyarakat digiring, dibodohin, dimasukin kotak, diadu-adu kayak jangkrik di bawah, mereka yang nikmatin di atas. Ya, jadi udahlah. Mudah-mudahan Oktober Pak ya, untuk betul-betul ada yang. Ya, Oktober mulai. Oktober ya. November ada Jokowi demisioner. Dan capresnya yang benar-benar akan tampil itu Oktober ya, diputuskan ya. Ya sudah mendaftar lah di KPU kan. Iya. Kalau bisa Ganjar dihapus aja sama Anies itu. Ya, jadi nanti gini Bung Beta, kita kan Galarua walaupun begini nanti bikin surat permohonan kepada KPU. Syarat daripada capres dan cawapres itu jangan seperti sekarang. Contoh, sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana mengukurnya itu? Sebutkan dong, berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan. Ya udah dua aja selesai. Gak usah banyak. Ini sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyerahkan surat keterangan dokter, surat keterangan dari Tuhan Yang Maha Esa, ada nggak bahwa ini bertakwa atau tidak? Gimana memintanya itu? Jadi KPU ini juga perlu diberikan ini, dia soal terima nggak apa-apa, tapi kita bicara aja dan berikan surat kepada dia. Kalau saya gitu Pak Beta Maluku, dalam nanti kasih itu bikin surat. Dia terapkan atau tidak terapkan nggak apa-apa, tapi kita umumkan secara terbuka begini. Coba Bapak googling dulu syarat-syarat presiden dan capres dan cawapres menurut undang-undang KPU. Bapak nanti lihat di situ banyak sekali, minimal berpendidikan SMA atau CLTA, inilah itulah.
Semua itu dipenuhi. Ini para presiden ini mulai dari 1945 sampai 2023. Hasilnya apa? Jadi syarat itu robah sekarang. Berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan, titik, dua saja. Tidak LBG, jelas jenis kelaminnya. Jangan LGBT kan, berjenis kelamin yang jelas. Selesai. Dan nggak boleh ada suku tertentu, agama tertentu, enak Iya, nggak aja. ada. Jangan Yang bicara lainnya agama. numpang emangnya. Karena disebutlah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka mengklaim, ini maksudnya Tuhan kami. Tuhan kalian kan bukan Esa, banyak katanya. Dibolak-balik. Jadi kalimat-kalimat begini, jangan terbuka. Kunci, berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan, titik. Dua saja. Kalau sehat jasmani dan rohani itu otomatis lah. Nggak usah, pas orang sakit-sakitan jadi presiden. Iya. Iya. Kalau saya Dan mengusulkan, pembuktian terbalik hartanya Pak harus Pak iya, sebelum maju. sebelum maju, pembuktian harta secara terbuka. Ya. Bila perlu, ya itulah. 3 aja selesai. Nggak usah aneh-aneh. Terus kalau saya sih, kalau bisa wakil presiden itu kan jangan 1, bikin 3 gitu. Mewakili Indonesia Barat, Tengah, Timur. Waktu itu bagus tuh Pak. Iya dong. Dan harus Nah, yang anak asli negeri Iya, Indonesia Timur. iya. Bukan Makassar ya. Makassar bukan Indonesia Timur, ngaku-ngaku aja. Silakan Indonesia aja. Tengah itu. Nah, jadi Indonesia Timur silakanlah berunding di situ, utus calon presiden, calon wakil presiden. Calon wakil presiden yang dari timur ditugaskan di barat, yang barat ke timur, yang atau diroba-roba gitu kan, supaya nggak terjadi KKN. Lebih seru, Tidak lebih seru. setuju. Tidak Lebih seru. setuju itu Makassar, Sulawesi Selatan mesti masuk Indonesia Tengah, Iya. bukan Timur. Iya. Iya. Lebih Kenapa? seru kalau Anies wakilnya si ini Amin Rais. Wah, itu Tambah seru. langsung boleh dicalonkan, Pak. Makanya saya bilang, jangan partai yang menunjuk dan memilih calon presiden dan cawapres. Ada suatu lembaga tertinggi negara yang 5 tahun ini selalu dipantau, diseleksi dengan ketat, mandiri, independen, tidak peduli suku apa, agama apa, tidak peduli apa namanya ini ya, warna kulitnya. Kalau memang itu yang terbaik lulus seleksi, ini tawarkan kepada partai, silakan kalian ambil ini gitu. Mau kalian pilih yang mana? Itu yang dipertandingkan kan. Wah, betul-betul bagus itu, Pak. Iya, mereka harus kampanye jual diri, jadi rakyat yang memilih. Jadi sekarang Bapak tahu, misalnya kenapa partai-partai ini berkoalisi? Transaksi di situ, Pak. Saya mau dari partai kamu jadi wakil presiden, saya mau, tapi kamu harus bayar sekian. Silakan nggak? Misalnya ke Gerindra, ini kan calonnya wakilnya Prabowo belum jelas. Saya mau bergabung dengan kamu, wakil presiden dari kami, atau bergabung dengan kamu, wakil presiden dari kami, tapi harus bayar sekian katanya. Enggak, Oh, mereka juga cari kader-kader buat menteri, Pak. Iya. Lah itu yang saya bilang, jangan harap Indonesia ini akan beres. Menteri yang disebut dengan presiden itu mempunyai hak prerogatif itu omong kosong, itu teori. Kosong itu, titipan semua. Teori. Sekarang kita lihat aja ya 8 triliun Pak bisa nguap itu. Itu Jokowi di mana? Fungsi tahu lah. kontrolnya Jokowi sebagai presiden di mana? Kok bisa sampai 8 triliun? Kalau Beta, 8 miliar masih itu kan masuk akal mungkin ya. Itu kan tumbal. Dia kan Ya. ini kan dia orang Kristen. Jadi tumbal. Tembak aja tuh Kristen KTP itu Pak. Kan dananya udah tahu, dananya masuk dalam tiga partai, dapat keceplokan dana kan, 3 partai. Jadi orang Kristen ini juga yang nggak tahu diri gitu kan. Goblok Kenapa nih. Nasdem berkoalisi dengan PDIP? Saya berkoalisi dengan PDIP dengan catatan 3 dari kami menteri katanya. 3 jabatan kementerian dari kami kata Nasdem. Kalau itu diterima kami mau bergabung. Iya katanya si PDIP dulu. Bergabunglah. Masuklah siapa ini? Si pelatih ini kan. Si Platinum ini. Tembak Situ aja pasti pelatih itu ngaku-ngaku Kristen. Makanya ini agama jangan Jangan dibawa-bawa. dibawa-bawa. Ini bukan Nggak ada masalah. urusan agama. Nggak ada urusan. Itu Gubernur Manado siapa namanya tuh? Dodo Kambe itu periksa tuh kekayaannya tuh. Itu kan korupsinya kader udah PDIP gila juga. tuh. Itu kan itu bendaharanya PDIP. PDIP itu. Diperiksa semuanya tuh.
Kekayaan Bu Mega juga diperiksa. Dari mana bisa kaya? Iya. Enggak, Pak Beta. Periksa semua. Pak Iya. Beta, yang Ya. yang problem buat saya ini, kamu korupsi, oke masuk penjara 5 tahun. Tapi hartanya udah triliunan, anak istri udah hidup enak. Yes, the problem. Jadi harus Di penjara juga dimiskinkan. bebas, Pak. No, Udah enggak, kayak harus Hotel Bintang 5. harus dimiskinkan tuh, duit balik ke negara Ya, juga dong Miskin harusnya. kan? Harus dimiskinkan, semua keluarga relat yang dapat kecipratan itu semua harus dimiskinkan. Kalau nggak gitu, Tambahan Uang-uang dia- dukungan dari pengusaha itu, Pak, untuk Ya. pemilu itu semua. Itu Ya, harus kelebihannya dilacak. setelah pemilu kan kemana itu duitnya kan? nah, harus dilacak. Tambahan hukuman, Pak. Hukuman sosial. Ya, soal itu misalnya itu bertentangan, nggak usah lah, jangan bicara bertentangan. Bikin monumen koruptor gitu. Siapa koruptornya besar, patungnya lebih tinggi dibikin. Ya seperti contoh soal Setia Novanto, istri anak istrinya kan masih kaya semua, Iya, ya kan? miskin kan. Harus dimiskinkan, yang pelakunya ditembak mati. That's it. Dari Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, semua diperiksa itu hartanya. Wes lah. Jadi itu aja Pak Bung Beta. Ini 2024 ini manfaatkan sebaik-baiknya calon independen. Jadi kalau Bung Beta di Maluku ada ini dorong soal menang atau kalah belakangan dulu. Misalnya kalau di Maluku ya Maluku lah, provinsi Maluku, calon gubernur dari independen boleh, itu dari secara undang-undang boleh didukung, itu tidak menyalahi. Misalnya jumlah penduduk pemilih di sana ada 200.000. Maka sekian persen, mungkin kalau enggak 6 atau 4% itu 4, kalau katakanlah 6%, 6% kali 200.000 kan berarti 12.000. 12.000 penduduk menyatakan si A didukung, ya yang 12.000 ini mendukung si A menjadi calon independen, udah lolos itu Pak di KPU. Nah, tinggal bagaimana masyarakat di Indonesia Timur mendengar itu kalimat terakhir Pak Santi Amer ini. Masih ada waktu untuk bersuara. Masih. Karena pilkada 24 Oktober tahun 2024 Pak. Masih ada waktu. Sekarang rame-rame. Kalau belum sampai di provinsi, kabupaten, kota. Bung Beta, Iya, si Sandi. kita ada yang bakar-bakar di Eropa, kita bakar-bakar bendera HTI di Amerika. Gimana? Tadi tambah seru. Ada bakar-bakaran. Eropa kan bakar buku, kita bakar bendera. Nggak efektif juga sih Pak. Karena yang paling penting nih 270 rakyat Indonesia nih paham hak kewajibannya nih. Yang udah dibodohi nih oleh elit-elit saat ini. Termasuk oleh Jokowi, hanya untuk kekuasaan aja. Apa hasilnya sekarang? Kita mau sejahtera Indonesia, kita mau adil, kita mau betul-betul jadi negara yang diperhitungkan kekuatannya bukan dari jumlahnya, dari kesejahteraan, kemakmuran, sumber daya alam yang kembali dinikmati semua. Ya, tapi yang kan diperalat mereka kan itu level edukasinya kan menengah ke bawah, Pak Beta. Ya lulusan pesantren itu kan. Exactly. Kata Pak Tarni Ilyas itu lagi yang bulan lalu. Ya, exactly. Jadi ya yang tadi di awal saya kan udah bilang, yang nutup gereja, lu lihat aja muka-mukanya modal begitu. Sandal jepit, celana cingkrang. Ini orang-orang nggak berpendidikan, no education at Kurang all. gizi Pak, mereka makanya otaknya nggak bisa mikir. Exactly. So this is yang kita facing right now ya, orang-orang yang begitu. Jadi yang mereka gunakan sebagai alat. Masa-masa yang pendidikannya mungkin SMP ke bawah atau SD ke bawah, ya repot. Sementara di belakang itu kan bohir-bohir nih Pak. Ini kan mereka ada bermain duit. semua kan. Nah, ada duit. Termasuk Tionghoa yang sukses ini juga kan mereka berhitung juga Pak. Dia nggak apa-apa begini, yang penting gua aman, nyaman, kaya. Benar. Kalau keselamatan mereka terganggu ya mereka tinggal cabut kan. Tinggal caw. Sementara Tionghoa yang menengah ke bawah kan kasihan juga. Ya mati konyol. Ya begitulah yang terjadi 98. Ya kan? Bohir, apa itu bohir? Bodoh dan mahir. Bodoh dan mahir. Wah, kepelintir. Ya, ini yang lain disimpan dulu ya. Boleh? Nah, disimpan aja dulu buat besok. Ya, gimana Pak Santi Amer? Ya Pak, silakan Pak, ambil kebijakan Pak.
Nah, sudah jam dan itu Ya. seperti biasa yang terakhir silakan menutup itu Pak